Novel Raja Tertinggi. Bab 1141. Detik berikutnya, sosok Omi terangkat ke udara dan berdiri belasan meter di seberang Lan Runsui. Omi berkata, Lan Runsui, kamu benar-benar tidak berperasaan dan tidak adil. Saya pikir 10 tahun persahabatan setidaknya sedikit cinta. Hahaha, Sang Hong, kamu terlalu banyak berpikir. 10 tahun persahabatan, aku hanya di sini untuk pertempuran hidup dan mati hari ini. Hari ini kamu membunuhku atau aku membunuhmu. Sang Hong, apakah kamu siap untuk ini? Omi melihat ke tanah, seluruh jalan mayat di jalan kota kekaisaran tertentu, dan kemudian di Sang Mo yang meninggal secara tragis di tanah tepat di bawah, serta sang keras kepala yang merobek hatinya dan melolong, dan berkata, memang, hari ini kau atau aku yang mati. Bagus, itulah yang saya ingin Anda katakan. Teriak Lan Runsui. Yang benar adalah bahwa Omi tidak terlalu percaya diri, karena Omi baru saja melangkah ke tahap ketiga dari Returning Flight dan wilayahnya bahkan belum stabil, tetapi Lan Runsui adalah Returning Flight tua dan telah mengekspos banyak keterampilan bela diri Omi dalam 10 tahun sebelumnya, dan Lan Runsui tahu keterampilan bela diri Omi dengan cukup baik, sementara Omi tidak tahu keterampilan bela diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, pertempuran ini adalah pertempuran hidup dan mati bagi Omi. Lan Runsui mengeluarkan simitar lain dan berkata, Sang Hong, sudah waktunya bagi saya untuk menunjukkan teknik pedang Endless Anda dan bagi Anda untuk melihat simitar Shadows saya. Bagus. Omi menghunus pedangnya. Sang Jian dan yang lainnya segera mundur. Di langit, Omi dan Lan Runsui sama-sama melepaskan niat bertarung tanpa akhir. Tekanan dari langit menekan seluruh kota kekaisaran. Seolah-olah kutub positif dan negatif membentuk badai antara Omi dan Lan Runsui, meniup pakaian satu sama lain. Minum. Lan Runsui berteriak dan melemparkan pedang di tangannya ke Omi. Pedang itu menjadi tak berbentuk, hanya menyisakan bayangan yang masuk akal. Omi telah melihat kekuatan teknik tanpa bayangannya, dan ini baru permulaan. Jadi Lan Runsui benar-benar jenius, kalau tidak, dia tidak akan bisa melangkah ke tahap ketiga pengembalian fight. Omi tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Seperti pelangi yang panjang, itu secepat kilat. Bila pedang Omi menyerempet pedang Lan Runsui dan tidak mengenai apalagi menjatuhkannya. Tidak bagus. Benar saja, saat berikutnya Omi merasakan sakit di lengannya dan dipotong oleh pedang Lan Runsui. Shadows simitar milik Lan Runsui terlalu kuat, benar-benar tanpa bayangan, jadi sudah diduga bahwa seseorang akan dirugikan dengan langkah pertama saat pertama kali melangkah ke tahap ketiga pengembalian fight. Pedang Lan Runsui langsung kembali ke tangannya. Sang Hong, hati-hati, potongan berikutnya adalah lehermu. Lan Runsui berkata dengan tatapan dingin. Omi tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, jika Omi membuka Life Blood Hidden, teknik tanpa bayangan Lan Runsui akan hampir tidak efektif melawan Omi. Namun, Omi tidak ingin membuka Life Blood Yin. Meskipun Life Blood Yin tidak dianggap sebagai bagian dari ekstra Omi, itu hanya bagian dari kekuatan Omi, dan tidak perlu malu untuk membukanya. Hanya saja Omi ingin merasakan seni bela diri Lan Runsui yang baik, jarang memiliki musuh yang begitu kuat. Setelah pertempuran ini, Omi tidak akan pernah memiliki pertempuran lagi di masa depan, karena tidak ada yang akan menjadi lawannya lagi. Bas. Tebasan Lan Runsui terbang lagi, dan kali ini, Lan Runsui tidak lagi membuang pedangnya, tetapi seluruh tubuhnya terbang bersama. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia hampir tanpa bayangan, dan ya, pukulan Lan Runsui kungfu tanpa bayangan juga diintegrasikan ke dalam gaya tubuhnya. Seperti maut, pedang itu menancap di kepala Omi. Gong tanpa akhir Omi secara alami bukanlah pukulan. Tubuh Omi bergetar beberapa kali, memunculkan rasa ruang yang dimasukkan oleh gong tak berujung. Langkah ini tidak diketahui Omi ketika dia bersama Lan Runsui 10 tahun sebelumnya. Tiba-tiba, Lan Runsui merasakan tubuh Omi menjadi jauh tak tertandingi, parangnya langsung kehilangan sasaran. Tetapi pada saat berikutnya, dia merasa Omi berada tepat di depannya. Gaya tubuh ilusi, dekat atau jauh ini, membuatnya bingung. Lan Runsui masih tahu bahwa teknik tak berujung Omi, lapisan paling kuat bahkan tidak memberitahu dia, berkat fakta bahwa dia pikir teknik tanpa bayangannya dapat bertahan pada teknik tak berujung Omi. Detik berikutnya, Lan Runsui tidak punya waktu untuk ragu dan mencoba untuk terbang kembali, tapi rasa sakit datang dari dadanya, dan kemudian pilar darah berkobar di dadanya. Omi ingin menghabisinya dengan pedang, tetapi kekuatan Lan Runsui juga luar biasa. Omi bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan pedang ini. Pedangnya hanya masuk ke kulit Lan Runsui selama setengah menit, dan Lan Runsui terbang kembali. Lan Runsui mundur beberapa puluh meter jauhnya, tertawa, dan saat dia tertawa, lubang di dadanya bahkan menyemburkan darah. Omi juga tidak mudah, lengannya baru saja hampir dicabut oleh parang Lan Runsui, dan sekarang seluruh lengannya ternoda merah. Hahaha, bagus, aku sudah menantikan pertempuran seperti ini selama beberapa dekade, memiliki seseorang untuk melawanku seperti ini sebelum hari besarku, aku rela mati. Lan Runsui tertawa terbahak-bahak. Di tanah, kerabat Omi semua sangat gugup melihat salah satu lengan Omi ternoda merah dan sangat khawatir. Ini karena ini adalah pertempuran hidup dan mati, bukan tebasan dan tusukan. Sebaliknya, Omi tidak terlalu mengkhawatirkan dirinya sendiri karena Omi masih memiliki Life Blood Hidden sebagai final terkuat, kecuali jika Lan Runsui juga tidak memiliki kartu yang diketahui. Benar saja, pada saat berikutnya, Lan Runsui berkata, Sang Hong, awalnya aku berpikir bahwa pertempuranku denganmu hanya akan ringan dan mudah, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat memaksaku untuk menggunakan penyelamat hidupku. Teknik, kamu benar-benar memiliki kartu terakhir. Omi berkata tanpa ekspresi di wajahnya, seolah-olah tidak ada orang lain yang bisa melihat pikiran batin Omi lagi. Seolah-olah Omi juga monster tua yang telah hidup lebih dari 200 tahun, begitu dalam.
bahwa tidak ada yang bisa mengerti matanya. Benar, jika tidak maka kamu akan mati hari ini. Kata Lan Runsui, maaf mengecewakanmu, ayo, buat kartu terakhirmu. Sang Hong, teknik penyelamatan hidupku dapat meningkatkan kekuatanku secara instan. Tetapi konsekuensinya sangat serius, kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Tetapi itu tidak masalah, selama aku dapat melakukan pertempuran yang menyakitkan hari ini dan membunuhmu dengan kejam. Tidak ada penyesalan. Saya berharap begitu. Setelah mengatakan itu, kedua mata Lan Runsui memerah, rambut tipis di atas kepalanya berdiri, dan kulit di tubuh Lan Runsui berubah ungu tua, tampak seperti kerasukan. Itu benar, kartu terbawah Lan Runsui untuk meningkatkan kekuatannya secara instan telah dirasuki. Omi berpikir bahwa dia juga memiliki teknik yang mirip dengan Life Blood Hidden, tetapi ternyata tidak. Setelah memasuki iblis, seluruh aura Lan Runsui benar-benar meningkat beberapa kali lipat. Aura iblisnya sangat besar, tetapi Omi itu bukan aura iblis tetapi aura darah hitam. Boom. Tubuh Lan Runsui meledak ke udara dan bergegas ke arah Omi dengan suara berdentang. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang-orang di tanah tidak bisa melihatnya. Omi juga langsung membuka Life Blood Hidden, pertarungan kartu terkuat satu sama lain. Omi yang telah membuka Life Blood Hidden juga telah meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang tidak diketahui, dan pedang seperti pelangi milik Omi dan seluruh tubuh Lan Runsui yang berubah menjadi pedang seperti dua planet yang saling bertabrakan. Boom. Gelombang udara yang tak terlihat di langit meledak di sekitar, dan tidak ada yang tahu apa akhir selanjutnya. Omi dan Lan Runsui, yang berdiri saling membelakangi, berdiri tak bergerak di langit. Orang-orang di tanah semuanya sangat gugup, tetapi mereka tidak menggerakkan otot. Setelah sekitar 10 detik, Lan Runsui berkata, saya sangat senang dalam pertempuran ini, Sang Hong, terima kasih telah membuat saya. Omi berkata, tidak ada pengiriman. Setelah mengatakan itu, tubuh Lan Runsui tiba-tiba mulai retak dari tengkoraknya, terbelah menjadi dua dengan suara gemerincing dan jatuh ke tanah. 1142. Orang-orang di tanah semua lega melihat Sang Hong membunuh Lan Runsui. Saat Omi melihat mayat Lan Runsui jatuh ke tanah, dia tiba-tiba merasa kesepian di dalam. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menjadi lawannya lagi. Omi akan berjalan sendirian menuju jalan seni bela diri yang lebih tinggi. Tidak tahu ranah apa yang ada di belakangnya. Dia apalagi arah kultivasinya. Semuanya terserah dia untuk mencari tahu. Kesulitan ini meningkat lebih dari 100 kali lipat. Omi terbang ke tanah dan menatap Sang Mo, yang sudah mati. Sang kru sedang memegang mayat Sang Mo. Omi berkata, sang keras kepala, berduka. Sang kru mengangguk tanpa suara. Omi juga memerintahkan pelayannya untuk membekukan mayat Lan Runsui dan mengirimnya kembali ke Kekaisaran Bulan Bunga. Tidak peduli apa, Lan Runsui juga merupakan generasi pria yang kuat, dia harus diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya. Setelah Omi menangani semuanya, dia mengunci diri di ruang rahasia. Sejak Lan Runsui meninggal, Omi merasa seolah-olah dia terpisah dari seluruh dunia, sebuah kesedihan karena dia tidak memiliki saingan. Omi tidak tahu kemana harus pergi, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan meskipun tujuannya jelas, dia tidak tahu apa-apa. Keluar dan berlatih. Tapi tidak ada lagi relik yang bisa ditemukan di dunia ini. Sebagian besar tempat-tempat yang dikenal, dan tidak ada yang lebih kuat sejak itu yang akan maju sedikit demi sedikit. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah 18 tahun musim semi dan musim gugur. Omi berusia 110 tahun. Penampilan Omi juga terlihat seperti dia tidak lagi sangat muda, tetapi setidaknya 50 tahun untuk orang biasa. Saat ini, di sebuah ruangan, Omi sedang duduk di depan tempat tidur. Juga duduk di depan tempat tidur adalah Kinren, dan saudara-saudari lainnya, dan tentu saja, ada Nenek Yan Xinyi. Seorang lelaki tua pucat, bersandar di tempat tidur, adalah Tuan Omi, Dingru. Istri guru, Yan Xinyi, menangis terseduh-seduh. Dingru tersenyum sedikit dan memegang tangan istri gurunya, menghiburnya. Xinyi, jangan sedih, apalagi menangis, kuharap aku pergi dengan bahagia. Dingru. Istri guru itu memegang tangan Dingru dan memanggil dengan sedih. Di depan tempat tidur, semua saudara laki-laki dan perempuan Omi berdiri di sana dengan tenang, mata Kinren dan Jumerah. Dingru sudah berusia lebih dari 140 tahun, batas waktunya sudah habis dan melihat penampilannya yang pucat dia hampir mati. Semua orang di seluruh rumah tidak muda, bahkan yang termuda Omi, memiliki penampilan berusia 50 tahun di antara orang-orang biasa, belum lagi yang lain. Istri guru juga memiliki rambut putih, dan tangan yang dia pegang dengan Dingru semuanya berkerut, hanya lebih baik dibandingkan dengan tangan tuannya yang layu dan tidak berdaging. Omi adalah tampilan setengah baya dari saudara-saudaranya, termasuk Kinren. Masa muda telah pergi untuk selamanya. Tepat pada saat ini, tangan Dingru tiba-tiba jatuh. Dingru, istri guru itu berteriak. Omi langsung berlutut, ada kesedihan di hatinya. Tuan Sifu sudah pergi. Dingru Kiks. Istri guru berteriak, dan Kinren dan Aju juga melompat ke tempat tidur dan berteriak. Sebaliknya, Omi dan beberapa pria lainnya tidak menangis tetapi mata mereka kosong. Omi memimpin dan bersujud 3 kali ke mayat tuannya, lalu berkata, Tuan, selamat jalan. Tuan, para murid akan mencari Anda dalam beberapa dekade. Kakak terisak. Setelah itu, Omi mengubur tuannya dengan tebal, dan kehidupan kembali normal, dengan istrinya membawa abu tuannya. Pindah ke gunung di luar kota kekaisaran dan tinggal sendirian, Omi tidak repot, hanya mengirim orang untuk memeriksa situasi secara berkala. Hari ini, 18 tahun kemudian, Omi telah berjuang sampai ke tahap keempat kembali ke fight. Butuh 18 tahun untuk menerobos dari tahap ketiga Returned Fight 0 kali ke tahap keempat Returned Fight. Tapi sayangnya, semakin jauh, semakin sulit.
Kakek, ketika Omi kembali ke istana, seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun datang dan berteriak saat melihat Omi. Oh, Sang Yun, jika kamu tidak berlatih seni bela diri hari ini, mengapa kamu bebas datang ke kakek? Kata Omi sambil tersenyum tipis. Gadis berusia 15 atau 16 tahun itu berkata, ibuku memberiku hari libur hari ini, jadi aku datang menemui kakek. Aku mendengar bahwa tuan kakek telah pergi di masa jayanya, kakek sedang berkabung. Tidak apa-apa, semua orang harus pergi. Omi tersenyum tipis dan menyentuh bagian atas kepala gadis muda itu. Gadis muda ini terlihat sangat mirip dengan Qin Nui, yang sebenarnya adalah putri Qin Nui, dan Qin Nui sangat mirip dengan Omi. Jadi gadis muda ini juga sangat mirip dengan Omi, dan Omi mendengarkan untuk menghargai cucu ini. Tentu saja, Qin Nui menikah dengan Zhu Jinyao, bukan di luar pernikahan, tetapi Zhu Jinyao ke dalam keluarga, jadi Sang Yun adalah cucunya sendiri, bukan cucunya. Sang Yun, biarkan kakek melihat bagaimana kemampuan seni bela dirimu. Ya, kakek bisa membimbingku. Oh, tentu saja. Kakek, kalau begitu aku bisa mulai berlatih. Mengatakan itu, gadis muda itu berlatih di depan Omi. Omi menatapnya dengan tatapan ramah dan akhirnya tertawa kecil dan berkata, Yuner telah berlatih dengan sangat baik. Kakek, jangan berbohong padaku, ibu dan ayahku selalu mengatakan aku bodoh. Ayo, Yuner, biarkan kakek membimbingmu melalui beberapa gerakan, tapi ingatlah dengan baik. Bagus. Tempat Omi melemparkan beberapa jurus seni bela diri yang baru saja dipraktikkan Sang Yun. Kakek, bukankah kamu mengatakan kamu akan mengajariku beberapa pukulan? Mengapa kamu berlatih sama seperti aku? Apakah kamu tidak melihat perbedaan, Rue? Sepertinya itu jauh lebih kuat daripada yang aku latih. Kata Yun Sang dengan sentuhan kepalanya. Lalu apakah kamu ingin berlatih sekuat kakek? Memikirkan. Bagus. Kemudian perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana gerakan ini harus dilakukan untuk mencapai efek yang paling kuat. Tidak lama setelah Omi mengajari Sang Yun untuk berlatih, seorang pria datang, dan pria itu memiliki seorang gadis kecil di tangannya. Gadis kecil itu berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Ayah, kamu mengajar Sang Yun lagi. Pria itu berkata kepada Omi. Omi berkata, Sangji, kamu belum keluar selama 3 tahun. Apakah kamu akan tinggal di rumah selamanya setelah menikahi menantu perempuan? Omi tampaknya sedikit tidak puas dengan Sangji. Itu benar, pria yang memimpin gadis berusia 3 tahun itu adalah Sangji. Sangji berusia 47 tahun ini, dan wilayahnya adalah Zhongxi Grand Perfection. Bakat Sangji telah luar biasa sejak dia masih kecil, membuat Omi sangat puas. Tidak seperti Omi mencapai tahap keempat kembali ke Void, seluruh dunia telah ada di sana, tidak peduli kemana dia pergi, tidak ada pertemuan untuk itu. Oh, ayah aku, baiklah, tinggalkan cucuku, kamu bisa pergi sekarang. Oh, Sangji tidak punya pilihan selain meninggalkan putrinya, tertekan dan sendirian. 1143. Omi menggendong putri Sangji, mencium pipinya, dan berkata dengan wajah penuh kasih, Sangyang, apakah kamu merindukan kakek? Ya, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Sang Yun, Yuner, berhenti berlatih sekarang, masuk dan minum air dan bicara dengan kakek. Kakek. Omi menggendong Sangyang yang berusia 3 tahun dan berjalan ke aula utama, di mana dia mengobrol dengan 2 cucu perempuan ini. Pada saat itu, seorang wanita tua datang dengan sepiring makanan ringan. Omi, coba dimsum yang baru saya temukan. Kata wanita tua itu. Suaner, kenapa kamu semakin tua, semakin kamu suka melempar barang-barang ini? Kata Omi. Sangyang yang berusia 3 tahun sedang sibuk berkata, Neneli, saya ingin makan. Bagus, Neneli akan memberimu makan. Li Suaner berjongkok dan mengambil kue dan berkata, Om tidak bisa berkata-kata. Li Suaner berkata, saat ini di usia ini, kultivasi telah beringsut maju, putra saya telah tumbuh dewasa, bahkan cucu saya tidak membutuhkan bantuan saya untuk membesarkannya, apalagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak menemukan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, tidak ada yang bisa dilakukan selain mempelajari dan meneliti makanan lezat. Omi menepuk tangan tua Li Suaner yang keriput dan tidak mengatakan apa-apa. Li Suaner mengambil kue dan menyerahkannya ke mulut Omi dan berkata, kamu juga harus memakannya. Omi meraih tangan Li Suaner dan menghela nafas dalam-dalam, tangan ini, yang dulu begitu lembut dan putih, jari-jari hijau dan giok, sekarang layu. Ayo, berapa usia mereka? Jari masih hijau dan giok. Li Suaner melirik Omi dan memasukkan kue ke dalam mulut Omi. Omi memandang Li Suaner, dan sepertinya mengingat dengan jelas dalam benaknya betapa muda dan cantiknya Li Suaner saat itu di White Cloud High School, sebagai 4th grade school flower. Ayah, Sang Yun. Pada saat itu, teriakan seorang wanita datang dari luar, dan tak lama kemudian, seorang wanita masuk. Sang Yun, yang sedang makan kue, bersembunyi di balik pilar dengan panik. Wanita itu berteriak, Sang Yun, keluar dan tetap bersembunyi. Omi berkata, Qin Nui, mengapa kamu berteriak? Wanita yang datang tidak lain adalah Qin Nui, mungkin mencari putrinya Sang Yun. Ayah, Sang Yun dia benar-benar lari padamu, dia menyelinap pergi ketika aku tidak memperhatikan. Omi melihat ke belakang ke arah pilar dan berkata, Yuner, bukankah kamu mengatakan bahwa ibumu memberimu hari libur hari ini? Sang Yun keluar dengan kepala tertunduk tidak berani melihat semua orang. Qin Nui sangat marah sehingga dia ingin naik dan meraihnya. Omi berkata, Qin Nui, jangan terlalu ketat, itu pantas untuk memberi orang kebebasan. Ayah, orang yang sudah tidak aktif jika saya tidak peduli, maka dia akan benar-benar hancur. Kata Qin Nui.
Omi terkekeh melihat penampilan Qin Nui saat ini. Omi mau tidak mau mengingat ketika Qin Nui masih muda, Qin Rei memaksa Qin Nui untuk berlatih bela diri. Qin Nui dan Qin Rei benar-benar layak menjadi ibu dan anak ini, pendidikan adalah semua persis sama. Omi tersenyum, Qin Nui, jangan lupa, ketika kamu sendiri masih kecil, bukankah kamu sama ibumu memaksamu untuk berlatih seni bela diri dan mengawasimu sepanjang waktu? Pada waktu itu, bukankah kamu hanya sebagai pemberontak? Ayah, itu berbeda. Tidak peduli seberapa patuh saya ketika saya masih muda, saya masih lebih patuh daripada Sang Yun sekarang, kan? Hahaha, tanyakan saja pada ibumu tentang itu. Omi tertawa terbahak-bahak. Apa yang harus ditanyakan kepada saya? Pada saat itu, seorang wanita tua lain masuk, dan itu adalah Qin Ren. Nenek ibuku ingin memaksaku berlatih seni bela diri, dan dia tidak akan memberiku waktu luang sama sekali. Sang Yun itu segera menerkam Qin Ren, dan juga tampak seperti dia sedih. Qin Ren berkata, Yuner, bukan karena nenek tidak akan membantumu, ibumu melakukan hal yang benar. Kembalilah dengan ibumu dengan cepat, latih seni bela diri. Jangan sia-siakan, itu masih sangat kecil. Jika kamu tidak meletakkan dasar yang baik, bagaimana dengan masa depan? Oh, Sang Yun sedih dan dengan patuh mengikuti Qin Nui pergi. Omi berkata kepada Qin Rei, Reier, ketika saya melihat cara dia mengajar Sang Yun hari ini, saya memikirkan cara Anda mengajar Qin Nui saat itu. Qin Nui benar-benar mirip dengan Anda. Tidak perlu dikatakan, Qin Nui adalah anakku sendiri. Jika dia tidak sepertiku lalu dia seperti siapa? Kata Qin Ren sambil melirik Omi. Hahaha. Omi mengobrol dengan Qin Rei sebentar sebelum berbalik dan berjalan keluar dari istana. Tanpa sadar, dia datang ke sebuah istana. Seorang wanita pucat, sendirian dan membaca buku, adalah ibu Omi, Qiao Sui. Ibu. Qiao Sui mengangkat kepalanya dan tersenyum. Honger, kenapa kamu datang hari ini? Ibu, aku datang untuk menemuimu. Aku baru saja melihat penampilan ibu dan anak Qin Nui dan Sang Yun dan tiba-tiba merindukanmu. Ibu, aku tidak setia, membuatmu sangat kesepian sendirian. Honger, kata-kata konyol apa yang kamu katakan? Hidupmu masih panjang dan tujuanmu masih jauh. Kamu harus menghabiskan seluruh waktumu untuk berkultivasi. Sulit untuk menyia-nyiakannya untuk kuah. Sekarang semua cucuku punya tumbuh dewasa dan memulai keluarga. Saya semakin tua. Saya tidak bisa bermain dengan Suan Suns itu. Jadi mengapa saya tidak diam-diam membaca buku sendiri? Ibu, kamu belum tua. Omi duduk di kaki ibunya dan meraih lengan ibunya dan berkata, Oh, Honger, ku dengar Tuanmu Dingru pergi hari ini. Maafkan saya. Tidak apa-apa, Ibu. Ibu Omi menghela nafas, ngomong-ngomong, aku hampir 10 tahun lebih tua dari tuanmu, dan aku khawatir ibu tidak akan hidup lebih lama lagi. Ibu, jangan katakan hal seperti itu. Omi berkata dengan susah payah, kerabatnya semakin tua satu persatu. Menyaksikan satu persatu meninggal, Omi merasa tidak enak di dalam, meskipun dia mengatakan bahwa dia sudah melihatnya. Tapi dia tidak bisa tidak sedih. Kakek Omi, Sang Jian, yang paling awal pergi, 7 atau 8 tahun setelah perang dengan Lan Runsui, kakek Sang Jian pergi. Ibu mertua Umi sekarang berusia 155 tahun, dan tahap akhir kenaikan puncak benar-benar tidak lama lagi. Ibuku menepuk punggung tangan Omi dan tidak mengatakan apa-apa. Omi terduduk di tanah, kepalanya bersandar di pangkuan ibu mertuanya, seperti anak kecil, hanya saja, tanpa sadar, mata Omi basah. Keturunan muda terus tumbuh, sementara yang tertua terus meninggal. Mereka semua hanya memiliki beberapa tahun hingga beberapa dekade lagi untuk hidup, tetapi Omi adalah satu-satunya yang masih memiliki setidaknya 150 tahun untuk hidup. Omi tidak bisa lagi membayangkan bagaimana dia akan hidup ketika semua kerabatnya pergi dan dia ditinggalkan sendirian. Honger, sungguh melegakan jika ayahmu mengetahui di musim semi bahwa putranya mampu mencapai tahap keempat kembali ke kekosongan, yang sulit dicapai siapapun bahkan dalam 10.000 tahun. Kamu harus terus bekerja keras untuk mencapai Returned Fight Stage 5, atau bahkan melampauinya, untuk mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya, untuk menjadi orang terkuat sejak awal waktu. Oke, aku pasti akan mencoba yang terbaik, tapi aku merasa sangat kesepian. Honger, meskipun ibu tidak bisa menemanimu selama beberapa tahun lagi, kamu masih memiliki begitu banyak putra dan cucu, kamu tidak akan kesepian. 1444. Tidak ibu, Anda tidak mengerti, saya tidak melakukan apapun selama 18 tahun, saya sangat ingin berkelahi dengan seseorang, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa memuaskan saya mengerti mengapa, pada awalnya. Lan Ransui bersedia menghabiskan 10 tahun untuk membantu saya, dan kemudian melawannya. Jika anak saya juga akan mati, maka keinginan anak saya mungkin sama, untuk bertarung dengan baik sebelum saya mati. Honger, sayang sekali anakku yang baik. Ibu Omi membelai rambut Omi dan menghela nafas dalam-dalam. Omi bersama ibunya, menemaninya selama 3 hari 3 malam, makan dengannya dan tidur dengannya. Omi tidur di tanah. Alasan mengapa Omi tidak pernah meninggalkannya selama 3 hari 3 malam adalah karena Omi hendak memasuki babak retret lagi. Omi takut pada saat dia keluar dari gerbang lagi, ibunya sudah pergi. Setelah 3 hari 3 malam, Honger, pergi, lakukan bisnismu, kamu tidak perlu tinggal bersama ibumu lagi. Ibu, aku tidak bisa meninggalkanmu. Anak bodoh, jalanmu masih panjang sementara jalan kita sudah dekat, kamu harus belajar menyerah agar kamu bisa maju. Belajar untuk meninggalkan. Omi tampaknya telah menyadari, hanya dengan belajar menyerah kita bisa maju. Ya, Omi tidak bisa menyerah sekarang. Kalau saja dia bisa belajar menyerah, tidak peduli sama sekali, itu bagus, tanpa gangguan, dia akan bisa bergerak maju lebih cepat.
Namun, Omi tidak bisa melakukannya. Saya tidak yakin apakah saya akan mampu melakukannya. Begitu Omi memasuki kondisi mundur, yang bisa sesingkat 2 atau 3 tahun atau selama 7 atau 8 tahun, Omi sendiri tidak bisa mengendalikan waktu, dan tidak ada orang lain yang akan mengganggunya. Kali ini Omi mengasingkan diri selama sekitar 13 tahun lagi. Setelah 6 tahun, Omi berusia 123 tahun. Rana Omi telah berubah dari 0 kali di tahap keempat kembali ke fight menjadi 6 kali di tahap keempat kembali ke fight. 13 tahun hanya menambah 6 kali total Omi. Omi membuka matanya dan menemukan bahwa dia sudah tertutup lapisan debu. Dia sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di kamar, karena pikirannya jauh ke lubuk otaknya. Sekarang bagi Omi, kultivasi normal tidak lagi berguna. Dia harus mengembangkan lapisan dalam otaknya agar kultivasi menjadi berguna. Itu benar-benar pada tingkat tertentu, bahkan cara kultivasi diam-diam berubah. Omi menyentuh dagunya, 13 tahun tidak bergerak dan tidak ada yang merawat janggutnya. Itu secara alami panjang, kecuali janggut Omi belum putih, itu masih janggut hitam. Jenggot hitam itu menunjukkan bahwa tubuh Omi tidak terlalu tua, kurang dari 60 tahun untuk orang biasa. Omi berdiri dan mengibaskan debu dari tubuhnya, lalu mendorong pintu batu hingga terbuka dan berjalan keluar. Taizu keluar dari gerbang. Begitu Omi berjalan keluar dari pintu batu dan tiba di luar ruang rahasia, seseorang berteriak bahwa Taizu sudah keluar dari gerbang. Tak lama kemudian, banyak orang datang dari segala penjuru, yang semuanya adalah keluarga dan teman-teman Omi. Yang pertama datang adalah Qin Nui dan Zhu Jinyao. Ayah, ayah, mereka berdua sibuk memanggil. Omi memandang Qin Nui, yang tampaknya telah berubah selama bertahun-tahun dibandingkan dengan terakhir kali. Omi sibuk bertanya, Qin Nui, sudah berapa lama di masa lalu? Suami Qin Nui, Zhu Jinyao, sibuk berkata, 13 tahun. 13 tahun. Kata Omi, air mata mengalir dari sudut matanya. Ayah, ada apa denganmu? Qin Nui sibuk datang untuk membantu Omi. Omi bertanya, nenekmu, kapan kamu pergi? Sekitar tahun ketiga setelah kamu menutup gerbang. Omi berteriak sedih, ibu, anakku tidak setia. Qin Nui menangis, ayah, jangan seperti ini. Kami semua berada di sisinya ketika waktu nenek habis, dan kami ingin mengambil risiko untuk membangunkanmu saat itu. Tetapi nenek tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Pikiran Omi berkelebat dengan gambaran wajah ibunya, dari saat Omi baru saja bertemu dengannya, hingga saat dia akhirnya menemaninya selama 3 hari 3 malam. Wajah ibunya berubah dari muda dan cantik menjadi tua layu. Wanita. Omi terbang dan langsung menuju mausolem kerajaan. Omi hanya menyapu sekilas dan dalam waktu singkat dia menemukan batu nisan dari makam kerajaan Noda, yang merupakan makam ibunya. Omi terbang dan berlutut di batu nisan itu. Ibu, Honger datang menemuimu, tapi sayangnya, pada saat Honger meninggalkan gerbang kali ini, kau sudah pergi selama 10 tahun. Honger tidak setia, tidak bisa memberimu kompensasi sampai akhir, dan juga menerima 3 ibadah dari Honger. Omi membungkuk 3 kali dengan berat. Ibu, kamu akhirnya bisa berhenti kesepian sendirian, dan ketika kamu pergi ke sana, ayah akan berada di sisimu selamanya. Ibu, semoga perjalananmu menyenangkan, putraku akan mendengarkanmu, dan tidak akan pernah menyerah di jalur seni bela diri sampai akhir. Omi kembali ke aula istana pada saat ini. Kerabat Omi semua ada di sini. Omi tetap tidak bergerak, tubuhnya terbang ke dalam istana dengan sangat mudah. Ayah, kakek, Tezi Chen, kakak Feng, semua orang melihat ke arah Omi. Omi melihat dan melihat bahwa semua orang masih di sana kecuali bibinya, sertamu dan peri bunga yang tidak ada di sana. Omi berkata, apakah semuanya baik-baik saja? Baik, Omi bertanya, istri guruku, bagaimana kabarnya sekarang? Kakak Sieyong berkata, jangan khawatir, si Zuo masih tinggal di pengasingan di gunung di luar kota kekaisaran. Itu bagus. Selain itu, si Sun Yang telah mencapai kesempurnaan besar kenaikan puncak. Si Sun Yang benar-benar membuat kita semua tak terduga. Sayang sekali sudah terlambat untuk mengerahkan kekuatan kita sampai kita tua. Kata kakak kedua, oh, aku akan pergi menemui si Sun Yang besok. Di mana pasanganmu Yang dan peri bunga? Tanya Don Zimer lagi. Aduh, mereka sudah lama pergi. Kapan? Omi bertanya dengan sedih karena orang tua Mu Qianji juga telah tiada. Di tahun kedua dan ketiga setelah retret Anda, masing-masing. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, ketika Mu Qianhao dan istrinya pergi, dia ditemani oleh sekelompok anak dan cucu, jadi dia tidak pergi sendiri. Itu bagus. Liu Yue bertanya, Omi, wilayah apa yang telah kau capai saat ini dalam retret? Bagaimanapun, wilayahmu hanyalah angka bagi kami. Omi tidak menahan diri, kembali ke fight stage 4-6 kali. 6 terobosan dalam 13 tahun. Lumayan, Omi, kapan kamu akan melangkah ke tahap kelima Return to Fight? 5 fase, ya, saya tidak tahu. Omi menggelengkan kepalanya. Omi benar-benar merasakan jalannya melintasi sungai. Masa depan membingungkan. Dan legenda dalam sejarah mengatakan bahwa orang terkuat telah mencapai tahap kelima kembali ke fight, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui apakah legenda itu benar atau tidak. Adapun setelah Returning Fight Stage 5, tidak ada lagi legenda, karena tidak ada legenda yang mencapai level tersebut. Kakek, saya Sang Yang, apakah Anda tidak ingat saya? Pada titik ini, seseorang berusia sekitar 16 tahun. Sang Yang. Omi menatap gadis kecil ini, sedikit tidak percaya. Dia berusia 3 tahun saat itu, sekarang dia adalah seorang gadis besar berusia 16 tahun. Ya, aku Sang Yang, kamu bahkan memberiku kue ketika aku masih kecil. Oh, Yang, kamu besar sekali. Omi tersenyum senang. Kakek, masih ada aku. Masih ada aku. Selusin anak laki-laki dan perempuan keluar, semuanya dari generasi cucu Omi, berusia antara remaja dan 30-an.
Bagus-bagus, mereka semua anak-anak yang baik. Pada saat itu, Song Yuer berkata, baiklah, Omi, baru saja keluar dari perbatasan. Duduk dan istirahat, minum air sebelum berbicara. Kamu belum makan atau minum selama 13 tahun. Cucu-cucu yang baru berusia belasan dan 20-an itu semua kagum. Kakek begitu kuat, dia bisa 13 tahun tanpa makan dan tidur. Kakek sudah tak terkalahkan dalam pikiran mereka, karena sejak mereka dilahirkan, kakek adalah orang yang paling kuat di dalam dunia. 1445. Omi mengangguk, pergi mandi, berganti pakaian bersih, mencukur jenggot panjangnya, lalu tidur nyenyak. Sudah keesokan paginya ketika dia bangun. Omi meninggalkan kota kekaisaran setelah bangun dan pergi ke gunung di luar kota kekaisaran. Sebelumnya, istri guru Omi sedang dalam perjalanan ke gunung ini untuk mengasingkan diri, dan Omi datang langsung ke sebuah gubuk jerami di gunung. Si Sun Yang, Sensei. Omi memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari istri guru. Omi mendorong pintu ke gubuk jerami, hanya untuk melihat catatan di atas meja gubuk jerami. Sepertinya catatan itu telah ditulis untuk beberapa waktu, dengan lapisan debu di atasnya. Catatan itu berbunyi, murid tidak perlu datang menemui ibu guru lagi. Ibu guru tidak punya banyak waktu lagi. Bawa tuanmu pergi. Hidup ini memiliki murid sepertimu. Ibu guru sangat bangga. Ibu guru berharap kalian semua yang terbaik. Di kehidupan selanjutnya ada takdir untuk melakukan guru dan murid lagi. Kehidupan ini untuk mengucapkan selamat tinggal. Si Sun Yang. Omi meletakkan catatan itu dengan berat. Hatinya sakit karena kesedihan. Si Sun Yang pergi. Tidak tahu kemana dia telah membawa tuannya. Singkatnya, hidup ini adalah selamat tinggal. Si Sun Yang, hati-hati. Omi tersedak dan berkata, dalam kehidupan ini, jalan masing-masing guru dan murid dianggap sebagai akhir yang sempurna. Pada saat ini, di benak Omi, sebuah adegan melintas di gambar guru masa kecil dan bibi membesarkan dan mengajar saudara-saudara mereka. Itu sangat indah dan sangat manis. Omi kembali ke istana dengan berat hati. Omi, kapan kamu bangun? Apakah kamu pergi mengunjungi istri gurumu? Mengapa kamu tidak menelepon kami? Kakak sedang sibuk. Tidak perlu melangkah lebih jauh, si Samei sudah pergi. Apakah istri guru sudah pergi? Omi tidak banyak menjelaskan dan menyerahkan catatan yang ditinggalkan Xin Yang untuk saudara divisi mereka kepada kakak. Setelah membacanya, kakak menangis dalam kesedihan, dan saudara-saudari lainnya bergegas untuk membaca surat perpisahan dari istrinya dan juga menangis dengan sedih. Sekelompok saudara-saudara Omi berduka selama beberapa hari, karena tuannya telah meninggal, dan sekarang bahkan istrinya telah mengucapkan selamat tinggal padanya. Omi menghabiskan sebagian besar waktunya dengan istri-istrinya setelah ia meninggalkan negara itu, karena ketika nasib seumur hidup master dan magang berakhir, maka, dalam 10 atau 20 tahun, nasib seumur hidup suami dan istri dengan mereka juga akan berakhir, sementara mereka semua masih hidup sekarang, untuk bersama, bukan untuk mencari akhir dunia, tetapi untuk menghargai setiap menit dan setiap detik. Setelah itu, Omi tidak akan menghabiskan seluruh waktunya dalam pengasingan selama 20 tahun ke depan. Omi akan menghabiskan seluruh waktunya bersama mereka, serta saudara-saudaranya, setelah mencapai tahap kelima kembali ke Void. Omi memiliki setidaknya 130 tahun tersisa dalam rentang hidupnya, dan masih ada terlalu banyak waktu tersisa baginya untuk sendirian di masa depan. Setengah tahun kemudian, Omi berdiri di pintu masuk ruang rahasia. Kerabatnya berdiri di pintu gerbang mengawasinya memasuki ruang rahasia. Masuk dan tinggalkan kami sendiri. Liu Xiangyun berkata sambil tersenyum. Omi berkata kepada semua orang, percayalah, aku akan keluar saat aku mencapai tahap kelima Return to Fight. Itu tidak akan terlalu lama. Lalu aku akan menemani kalian setiap hari dan kita akan berkeliling dunia. Bagus. Omi memasuki ruangan di depan mata semua orang, dan dengan keras, batu-batu besar dari ruangan itu jatuh, benar-benar menghalangi dunia luar dari ruangan itu. Omi duduk di lantai. Kali ini Omi mendapat inspirasi dan siap untuk mencapai tahap kelima pengembalian Fight. Dia percaya itu tidak akan lama, begitu dia mencapai tahap kelima pengembalian Fight. Setelah periode itu, Omi akan menjadi eksistensi terkuat dan terkuat dalam sejarah umat manusia, dan tidak akan lagi menjadi legenda bahwa seseorang telah mencapai tahap kelima kembali ke Void. Omi memejamkan mata dan semangatnya tenggelam ke dalam pikirannya. Setelah memasuki tingkat yang dalam, rasanya seperti tertidur di malam hari, sama sekali tidak dapat melihat informasi apapun dari dunia luar. Bayangkan saja siapa yang tertidur dan masih dapat melihat dunia luar saat tertidur di tingkat yang dalam. Setelah mencapai ranah bela diri legendaris seperti Omi, kultivasi biasa sudah tidak berguna lagi, misalnya pergi keluar untuk latihan atau apapun, atau mengalami hidup dan mati. Kultivasi tradisional semacam ini tidak lagi berguna, karena kultivasi tradisional semacam ini sudah tidak berguna lagi. Hanya merangsang lapisan permukaan otak itu masih mungkin ketika itu lemah, tetapi sekarang alam semacam ini hanya berguna jika Anda memasuki tingkat otak yang dalam. Omi tidak tahu sudah berapa lama, tetapi dia berada di lapisan dalam otaknya seolah-olah komputer sedang berjalan, dan dalam keadaan ini, konsumsi fisiknya benar-benar nol, jadi dia tidak perlu makan atau minum air dan tidak akan lelah. Di dunia lain ada legenda seorang guru Dharma yang duduk di sebuah gua dengan wajah menghadap dinding dalam meditasi selama 9 tahun. 9 tahun tanpa makan atau minum dan tanpa bergerak. Mungkin Dharma itu guru adalah keadaan di mana Omi berada sekarang. Tentu saja, ini hanya legenda dari dunia lain. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Omi membuka matanya. Omi telah sepenuhnya melangkah ke tahap kelima pengembalian Fight.
Setelah melangkah ke tahap 5 kekosongan kembali, Omi memberikan perasaan yang lebih berbeda lagi. Seolah-olah ada perasaan yang sangat ilahi, kulit di tubuhnya memancarkan cahaya yang tidak terlihat, yang tidak terlihat, tetapi orang bisa merasakannya. Dan kemudian dorongan tak sadar untuk beribadah muncul di dalam dirinya. Fiu, Omi menghela napas dalam-dalam. Tahap kelima kembali ke Void yang legendaris, saya telah mencapainya. Itu benar-benar pengalaman yang sama sekali berbeda. Setiap gerakan terasa sangat kuat, seolah-olah bahkan udara dapat dirasakan dengan jelas. Omi tersenyum, pada saat ini, meskipun Omi tidak keluar dari ruang rahasia, Omi sudah merasa bahwa di luar ruang rahasia, ada dua penjaga yang menjaga di sana. Perasaan yang luar biasa seperti ini. Omi berjalan keluar dari ruang rahasia. Para penjaga di luar berteriak, Santo leluhur keluar dari gerbang, leluhur suci keluar dari gerbang. Omi berkata, baiklah, berhenti berteriak jika Anda keluar dari gerbang, Anda keluar dari gerbang, apa yang Anda teriakkan? Ya, leluhur suci. Penjaga itu dengan panik menundukkan kepalanya dan berkata, Omi hampir seperti dewa di matanya. Saat ini Omi merasakan ada banyak orang yang terbang ke arahnya ke segala arah. Terakhir kali dia keluar dari gerbang, dia tidak merasakan ini. Tetapi kali ini ketika dia mencapai tahap kelima kembali ke Void untuk keluar dari gerbang, dia merasakannya. Fiu, tubuh Omi bergerak, dan hampir dalam sekejap mata, dia tiba di bawah atap istana. Omi berkata kepada kerumunan yang terbang menjauh dari istana, tidak perlu pergi ke sana, aku sudah kembali. Ah, Omi, kamu, bukankah kamu baru saja meninggalkan gerbang? Sumei Qian terkejut, begitu Sumei Qian mendengar Omi terbang menuju ruang belakang gunung setelah meninggalkan gerbang, tetapi begitu dia terbang tidak jauh ke udara, dia mendengar Omi berkata di bawah atap istana bahwa tidak perlu pergi, ini terlalu cepat. Kerumunan kembali turun dan berdiri di bawah atap istana. Omi melihat kerumunan, semua orang jauh lebih tua dari sebelumnya. Dan semua orang juga memandang Omi, mereka berdiri di depan Omi, mereka sepertinya memiliki perasaan berlutut, mereka tidak tahu mengapa mereka merasa seperti ini. Seolah-olah Omi memancarkan cahaya suci ke seluruh tubuh, seperti seorang bodhisattva. 1446. Omi bertanya, mengapa semua orang menatapku seperti itu? Semuanya diam. Suamiku, kamu memberi kami perasaan yang luar biasa saat ini, seperti kami tidak berada di level yang sama lagi. Tidak pada level yang sama. Bagaimana mungkin, saya masih manusia biasa, tubuh saya masih manusia fisik, tidak ada perbedaan. Mungkin, itu karena saya telah mencapai tahap kelima Void yang dikembalikan, tidak terlihat. Memberi orang rasa keagungan. Saudara Feng, Anda telah melangkah ke tahap kelima Void kembali. Kakak senior kelima sibuk berkata. Omi menganggukkan kepalanya. Wow, kembali ke Void Fifth Stage. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar. Level legendaris yang telah dicapai seseorang, ini hampir batas yang tidak bisa dicapai manusia. Tapi, Omi telah mencapainya. Tidak heran rasanya berdiri di depan Anda. Semua ingin berlutut dan menyembah Anda. Jadi Anda telah mencapai tahap kembali ke Void yang legendaris 5. Omi adakan perayaan besar. Ini adalah acara yang menggembirakan. Anda harus mengumumkannya itu kepada dunia. Bagus. Omi mengangguk. Omi mencapai tahap kelima kembali ke Void ini milik seluruh dunia. Kemajuan seluruh umat manusia di jalur seni bela diri. Itu jauh jangkauannya. Omi bertanya, kali ini, sudah berapa tahun aku mengasingkan diri? Kakak tersenyum, 10 tahun. Ada baiknya kamu keluar, atau aku bahkan tidak akan bisa melihatmu. Alis Omi berkerut saat dia melihat kakak laki-lakinya. Memang, kakak laki-laki itu penuh dengan rambut putih dan sudah sangat tua sehingga dia sepertinya kehilangan semua penampilan mudanya. Kakak, apakah hari perhitunganmu akan datang? Ya, kakak senior saya sudah berusia 145 tahun. Saya harus pergi dulu, tetapi saya puas melihat Anda melangkah ke tahap kelima pengembalian kekosongan dalam hidup saya. Saudara-saudara, saya akan tetap menjadi seorang kakak senior di kehidupan selanjutnya. Hahaha. Kakak senior kedua Hao Zizu berkata, kakak, kamu belum mati. Bisakah kita tidak membicarakannya begitu mendesak untuk sementara waktu? Bagaimana jika kamu menutup telepon besok dan bahkan tidak berhasil sampai kembali ke Void tahap 5 perayaan Tuan Saudara Feng? Tidak mungkin, itu akan menjadi tragis. Hahaha. Kakak-kakak senior Omi semua tertawa terbahak-bahak. Umi hanya menghela nafas. Namun, tidak perlu sentimental. Menjadi manusia fana, seseorang harus mati. Tidak ada manusia yang bisa menjadi pengecualian. Meskipun Omi sekarang telah melangkah ke tahap kelima kembali ke Void, suatu hari dia masih akan mati karena usia tua. Itu hanya masalah waktu. Tidak ada kakak laki-laki senior Omi yang cukup beruntung untuk melangkah ke alam yang lebih tinggi. Jadi usia yang hebat tidak bisa dihindari. Setelah itu, seluruh kota kekaisaran dari kerajaan bela diri besar tahu tentang langkah Omi ke tahap kelima kembali ke Void. Pada hari ini, seluruh kota dipenuhi dengan petasan, dan di seluruh kota kekaisaran, suara petasan berlanjut. Betapa menyenangkannya peristiwa ini. Hidup kaisarku. Selamat kepada leluhur suci karena telah melangkah kelima tahap kembali ke Void menjadi yang paling manusiawi yang pernah ada. Di istana kekaisaran, semua abdi dalam dari semua ukuran, baik yang kuat atau lemah, apakah melakukan pekerjaan yang sebenarnya atau bergantung pada nama mereka, datang ke istana tanpa pemberitahuan untuk memberi hormat kepada yang mulia. Omi juga datang untuk membuat pengecualian dan dipanggil semua yang hadir. Kalian semua level sendiri. Setelah pertemuan pengadilan selesai, keluarga kerajaan Sang mengumumkan bahwa seluruh kekaisaran bela diri besar, semua rakyatnya, dikurangi selama 3 tahun, dan
dan amnesti besar. Pada saat yang sama, setelah setengah tahun, perayaan besar selama sebulan diadakan untuk merayakan leluhur suci klan Sang Omi, melangkah ke 5 tahap kembali ke Void. Tentu saja, perayaan itu secara alami akan dilakukan oleh klan Sang. Tidak perlu bagi Omi untuk melakukan apapun, paling banyak muncul selama perayaan. Selama beberapa bulan berikutnya, Omi menemani istrinya setiap hari. Bagaimanapun juga, waktu bersama mereka terbatas, dan setiap detik harus dihargai. Omi berusia 133 tahun, dan kebanyakan dari mereka seumuran, kecuali Sumeikian yang 4 tahun lebih tua, lalu ada Wenxia yang 23 tahun lebih muda dan 110 tahun ini, dan terakhir Yinhua yang berusia 133 tahun. 30 tahun lebih muda dan tepat 103 tahun ini. Pertama kali saya melihatnya, saya pikir itu ide yang baik baginya untuk berada di kamar bersama saya, tetapi saya tidak tahu dia ada di sana. Kehidupan seseorang ini, untuk mengatakan pendek, tidak lama, kita semua merasa, secara tidak sadar, hidup ini sudah berakhir, hal-hal muda, seolah-olah masih hidup. Ketika saya masih muda, saya selalu berpikir bahwa hidup saya sangat panjang, dan ketika saya benar-benar tua, saya menemukan bahwa semuanya tiba-tiba berakhir. Jadi nasihat terbesar setiap orang tua kepada orang muda adalah untuk menghargai setiap hari. Jangan berpikir bahwa seumur hidup itu panjang, tetapi sebenarnya sangat cepat. Malam itu, Omi datang ke kamar Yinhua. Meski Omi berusia 133 tahun dan tampak seperti orang tua, tubuh Omi tidak sekurus dan setipis orang yang akan mati di usia tua. Dari 12 istri Omi, hanya Yinhua yang saat ini dianggap setengah baya, jadi Omi tinggal bersama Yinhua malam ini. Larut malam, Yinhua berbaring di pelukan Omi dan berkata, "Suamiku, aku tidak menyangka bahwa kamu berusia lebih dari 130 tahun dan kamu masih sangat kuat." Oh, Omi tertawa tanpa kata dan berkata, "Yinhua, aku telah mengasingkan diri selama beberapa dekade terakhir, ini benar-benar sulit bagimu. Apa yang kamu bicarakan? Pemuda terbaikmu akan segera berlalu. Ini sudah berakhir, tapi saya pikir yang paling Anda sesali adalah Yaolan, kan?" Yaolan. Selir itu, dia hanya setua putrimu Qinlui. Dia baru berusia 70 tahun ini, dan dia bukan istrimu. Dia semua dilupakan di sudut, tapi dia masih berpegangan padamu sampai mati. Mematuhi tugasnya, sungguh memilukan untuk ditonton. Aduh, tentu saja aku menganggapnya sebagai selir. Kesalahan apa? Aku sudah tua dan dia masih muda. Pergilah padanya sekarang, tuanku, malam ini, dan jangan biarkan dia tidur sendirian, karena bukan kami yang paling membutuhkanmu sekarang, tapi dia. Ini, pergi, baiklah. Omi mengangguk dan harus naik ke tempat tidur. Sepertinya Omi memang sangat kasihan pada Yaolan, seorang wanita yang telah mengambilnya sebagai selir sejak dia berusia 19 tahun, dan kemudian sekarang dia berusia 70 tahun. Omi telah bersamanya kurang dari 20 kali, namun dia tetap menjalankan tugasnya, selalu menjaga nama selir dan tidak pernah melanggar aturan, membuat istri Omi tidak bisa melihatnya. Saat ini, di salah satu rumah besar, Yaolan berdiri sendirian di depan jendela, menatap bulan di langit, dan tersenyum pahit di dalam. Kasimen keluar dari gerbang lagi. Sayangnya, tapi lupa bahwa ada selir lain yang menunggunya. 1447. Pada saat Yaolan kesepian dan hendak menutup jendela, tiba-tiba, seseorang muncul di luar jendela. Melalui cahaya bulan, Yaolan melihat seseorang yang telah menghantui mimpinya berdiri di luar. Kakek Ken. Yaolan sibuk membuka pintu dan menatap Omi tidak percaya. Omi tersenyum, "Sudah larut, kenapa kamu masih bangun?" "Kasim, aku." "Baiklah, jangan panggil aku Enggong lagi, panggil aku suami, dan resmi menikah denganmu suatu hari nanti." Apa tidak suka?" "Tidak, selirku sangat menyukainya." Yaolan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, "Bagus kalau kamu suka, ayo pergi, sudah larut malam, ayo tidur." "Kita, atau apa? Kupikir aku akan datang untuk apa?" "Suami." Yaolan dengan bersemangat melompat ke pelukan Omi dan Omi menghentikannya di pelukannya dan berjalan ke kamar. Yaolan, yang tidak diberkati oleh dermawannya selama beberapa dekade, telah mendapatkan kembali ikan dan air malam ini, dan terjaga hampir sepanjang malam-malam ini. Jangan lihat Omi 133, 10 orang dewasa muda yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Menjelang pagi hari Omi memeluk Yaolan yang berkeringat dan meminta maaf, aku membuatmu menunggu selama ini. "Suamiku, ini hak selirku, bahkan jika suami telah melupakanku, aku tetaplah selirmu." "Itu tidak akan lagi menjadi selir, kamu adalah istriku yang ke-13. Baiklah, ini belum terlalu pagi, ayo pergi latihan pagi dan lihat bagaimana kemampuan pedangmu." Yaolan buru-buru memanjat, tetapi tubuhnya sedikit lemah, mengingat cobaan malam itu. Yaolan sekarang berusia 70-an, rana seni bela dirinya telah mencapai tahap awal Pikdeng. Meskipun itu tidak luar biasa, tapi itu masih lumayan. Alasan mengapa ledakannya yang terlambat tidak kuat mungkin terkait dengan Omi, seorang wanita menjaga seorang pria dan tidak mendapatkan perawatannya. Aneh bahwa suasana hatinya tidak terpengaruh. Omi dan Yaolan berlatih sepanjang pagi dan akhirnya sarapan bersama. Setelah sarapan, Omi berkata kepada Yaolan, "Ayo pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, pindah ke tempatku. Aku tidak akan menutup pintu selama 20 atau 30 tahun ke depan. Aku akan tinggal bersamamu sampai kalian semua mencapai akhir hidup Anda. Maka, saya akan melanjutkan." Omi kembali ke tempatnya bersama Yaolan. Omi membawa semua istrinya bersamanya. Sumeikian sedang menyiram bunga di halaman dan mendongak untuk melihat Omi berjalan dengan seorang wanita cantik, dan tidak bisa menahan senyum.
Mei Qian, apa yang membuatmu tersenyum? Tidak, Omi mungkin bisa menebak bahwa mungkin agak aneh melihat Omi, seorang lelaki setengah tua, menggendong seorang wanita cantik yang masih terlihat muda. Gambar ini agak aneh. Namun, meskipun penampilan Omi setengah tua, dia jauh lebih muda dibandingkan dengan Sumei Qian. Sumei Qian adalah wanita tua yang benar-benar pucat. Dalam 5 atau 6 tahun, hari besarnya akan datang, dan dia pasti akan menjadi yang pertama. Satu untuk memiliki hari besarnya. Mei Qian, untuk beberapa hari ke depan, aku akan mengajak semua orang ke seluruh dunia. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Omi bertanya, jika kamu tidak menghabiskan waktu bersama mereka, kamu tidak akan pergi. Punya kesempatan nanti. Sumei Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, tulang tua, aku tidak punya keinginan untuk bepergian lagi. 6 bulan kemudian, keluarga kerajaan Sang berhasil mengadakan perayaan untuk Omi, dan seluruh dunia orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang untuk menyembah Omi. Tahap 5 pengembalian fight terkuat dalam sejarah manusia. Tidak lama setelah perayaan, kakak Omi, Sieyong, pergi. Omi memerintahkan agar diadakan penguburan yang murah hati. Di depan makam kakak laki-lakinya, Omi menghela nafas, kakak senior, semoga perjalananmu menyenangkan. Kakak senior, tunggu beberapa tahun lagi, kami semua akan datang untuk menemani Anda kecuali kakak senior Feng. Kata kakak kedua Hao Zizu. Omi berkata, mungkin dalam 100 dekade, aku akan datang untuk menemanimu juga. Alih-alih berduka, semua orang bercanda di kuburan kakak, seolah-olah semua orang telah menenangkan pikiran mereka. Mungkin karena sebelum kematian kakak, dia juga suka bercanda, dan bahkan di pemakamannya, suasananya begitu santai. Omi telah merencanakan untuk menghabiskan beberapa dekade berikutnya menemani semua istrinya di seluruh dunia, tetapi sayangnya, tidak ada dari mereka yang ingin berjalan-jalan lagi. Alasan pertama adalah karena mereka sangat tua dan tidak memiliki hati seperti itu. Alasan kedua adalah mereka semua ingin merindukan putra dan cucu mereka, dan ingin melihat mereka setiap hari di tahap terakhir kehidupan mereka. Omi menghormati keputusan mereka. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 7 tahun telah berlalu. Selama 7 tahun ini, kerajaan Omi tidak mengalami kemajuan apapun karena dia tidak berlatih satu hari pun dan benar-benar lupa tentang pelatihan seni bela diri. Sumei Qian akhirnya mencapai akhir hidupnya. Di sebuah ruangan, seorang lelaki tua pucat dan layu dengan napas lemah bersandar di tempat tidur. Omi duduk di kepala tempat tidur, memegang tangan Sumei Qian dengan erat. Karena Omi jauh lebih muda, ini terasa seperti nenek dan cucu, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka adalah suami dan istri. Lezi Chen, Mei Qian, apalagi yang harus kamu katakan, katakan saja. Kata Omi lembut, terima kasih, telah menemaniku menjalani hidup ini. Akulah yang berterima kasih karena telah menemaniku menjalani hidup ini. Jangan khawatir, aku seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk melampaui manusia. Setelah 100 tahun, aku akan datang untuk menemanimu. Tidak, aku tidak mau. Kata Sumei Qian dengan nada tegas. Oh, di dunia ini, tidak pernah ada manusia yang melangkah ke kehampaan, manusia zaman kuno, bakat mereka jauh lebih kuat daripada kita, tidak ada seorang pun pada waktu itu. Sekarang saya yakin, tidak punya kesempatan itu juga, aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Mata Omi dipenuhi dengan kebingungan, dia juga tidak tahu seberapa jauh dia melangkah ke Void pada tahap kelima kembali ke Void. Omi, ya, aku di sini. Saya dingin, saya flu. Tidak apa-apa, aku akan memelukmu. Omi memeluk Sumei Qian. Omi, aku sangat merindukan orang tuaku, aku tidak bisa kembali ke dunia itu untuk melihat mereka untuk terakhir kalinya lebih dari 100 tahun yang lalu, aku sangat merindukan mereka. Omi berkata dengan hidung masam, maaf, ini semua salahku, akulah yang membawamu ke dunia ini. Jadi kamu tidak pernah melihat orang tua dan kerabatmu lagi, maafkan aku. Tidak, ini bukan salahmu, ini pilihan kita, tapi aku akan segera bisa bertemu dengan orang tua, kakak, kakek nenek, semua anggota keluargaku. 1448. Mei Qian, aku akan merindukanmu, selamanya, istriku, Sumei Qian. Aku tidak menyesal dalam hidup ini. Pada saat ini, tangan Sumei Qian yang tua kurus, dan tidak berdaging tiba-tiba berserakan. Omi tidak melepaskannya, sebaris air mata menetes dan berkata, selamanya, selamanya. Omi memeluk Sumei Qian untuk waktu yang lama, mencium keningnya, dan berkata, istirahatlah, hidup ini, bagiku, demi anak-anak kamu juga lelah, semoga kehidupan selanjutnya, kita masih bisa bertemu. Lagi, saling mencintai, saling mencintai. Omi membuka pintu kamar. Di luar ruangan, sekelompok orang berdiri di sana, kecuali Liu Xiangyun, Li Xuaner dan beberapa orang lainnya, sisanya adalah anak-anak dan cucu. Sangsu sibuk bertanya, ayah, bagaimana kabar ibuku? Sangsu sekarang berusia hampir 90 tahun, dan bukan lagi anak yang tidak cerdas, dan Sangsu juga seorang kakek. Putra Sangsu, yang melahirkan seorang putra, Omi dan Sumei Qian, keduanya menjadi kakek buyut dan nenek buyut. Omi berkata, waktu ibumu telah tiba, kuburlah ibumu dengan tebal. Ah, ibu. Sangsu berteriak, nenek. Anak-anak Sangsu semua menangis dan berlutut di pintu. Omi pergi dalam diam. Omi menutup pintu kamarnya dan tinggal sendirian. Mengenang tentang 100 tahun terakhir itu seperti mimpi, cepat tapi lama. Beberapa hari kemudian, Sangsu mengubur ibunya dengan tebal. Omi tidak muncul di pemakaman, karena dia tidak keluar kamar selama beberapa hari, dan mengurung diri di kamar. Kehidupan, usia tua, penyakit dan kematian, itu adalah sifat manusia yang dipahami siapapun, tetapi tidak dapat benar-benar melihat ketika sampai pada akhirnya.
Tok tok, terdengar ketukan di pintu. Masuk. Liu Xiangyun perlahan masuk. Omi, Xiangyun, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu baik-baik saja? Saya pikir Anda telah melihat melalui hidup dan mati. Saya tidak berpikir Anda masih belum. Anda seperti ini. Apa yang akan kita lakukan dalam beberapa tahun ketika giliran kita untuk tenggat waktu yang besar? Kamu membuatku merasa sangat lega. Liu Xiangyun tersedak. Mata Omi tak bernyawa dan berkata, tolong, jangan ucapkan kata batas besar lagi. Omi, ibumu memberitahumu bahwa kamu harus melihat melalui hidup dan mati dan menyerahkan segalanya sebelum kamu benar-benar dapat bergerak maju. Aku tidak ingin maju. Aku hanya ingin tidak ada dari kalian yang meninggalkanku. Terkadang, aku sangat membenci diriku sendiri. Mengapa aku harus menerobos ke tahap kelima kembali ke Void? Mengapa aku harus hidup seperti itu? Lebih lama dari Anda, mengapa saya tidak membiarkan saya juga memiliki batasan besar saat ini, sehingga kita semua bisa dengan bahagia mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan ini bersama. Dan sekarang saya secara pribadi mengantar setiap istri, teman, orang tua, guru dan saudara yang telah menemani saya sepanjang hidup saya. Suamiku, kamulah yang terlalu sentimental. Jika itu orang lain, pada saat mereka seusiamu, tidak akan ada perasaan suami istri sejak lama. Mereka semua hanya akan menjaga diri mereka sendiri dan hanya ingin hidup beberapa tahun. Tahun lagi. Xiangyun, kamu keluar dulu, tinggalkan aku sendiri. Suamiku, kamu harus memikirkannya. Ini tidak seperti Sumei Qian meninggal di tengah hidupnya. Juga tidak sakit, juga tidak terbunuh. Itu usia tua yang wajar. Ini adalah peristiwa yang membahagiakan, sesuai dengan aturan. Dari dunia lain, akhir dari kehidupan. Dan acara yang menggembirakan. Suamiku, maka hiduplah dengan tenang. Jangan biarkan kami khawatir, atau dalam beberapa tahun, kami juga tidak akan pergi dengan bahagia. Liu Xiangyun meninggalkan ruangan. Ah, Omi langsung mendesis. Ini dalam semacam ketidakberdayaan terhadap nasib. Omi bertanya-tanya, siapa di dunia ini, bukan, alam semesta ini, yang telah menetapkan bahwa orang akan mati ketika mereka menjadi tua? Siapa itu? Siapa yang menetapkan aturan? Siapa itu? Omi meraung, suatu hari aku ingin langit ini, aku akan bertanggung jawab mulai sekarang. Aku ingin semua aturan langit dan bumi, dibuat olehku, ah. Omi mengeluarkan raungan marah dan enggan. Tapi, di saat berikutnya, hahaha. Omi menjadi konyol lagi. Dia hanya manusia biasa, dan dia ingin aturan langit dan bumi dibuat olehnya. Omi tidak tahu harus menertawakan dirinya sendiri, atau di langit dan bumi. Terlepas dari apakah benar-benar ada pembuat aturan langit dan bumi di dunia ini. Ibu, apakah ayah baik-baik saja? Di pintu, seorang wanita bertanya. Wanita itu adalah putri Liu Xiangyun, Sangling, yang baru saja mendengar gosip Omi dan tidak hanya khawatir. Tidak apa-apa, Bibi Mei kian-kian telah pergi. Ayahmu tidak bisa memperlambat untuk sementara waktu. Dia seperti ini, itu benar-benar membuatku khawatir. Dalam beberapa tahun, ketika kita semua pergi, apa yang akan dia lakukan? Sayang, itu membuatku sangat lega. Ibu, jangan bicara omong kosong. Mata Sangling merah. Ling, ayo pergi. Jangan ganggu ayahmu. Kamu akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Tidak hanya Liu Xiangyun, tetapi juga Li Xuaner, Sang Guanrou, Qi Sueyun. Mereka semua merasa khawatir ketika melihat Omi tinggal di kamarnya selama beberapa hari. Sekarang setelah Sumei Qian pergi, Omi sangat sedih. Jika mereka semua pergi, betapa sakitnya Omi, bukankah dia akan benar-benar menjadi gila? Memikirkan hal ini, mereka semua menangis dalam diam, membenci mengapa bakat mereka begitu rendah, mengapa mereka tidak bisa berlatih beberapa lapis seni bela diri dan hidup beberapa tahun lagi. Omi tidak membaik dalam beberapa hari seperti yang diharapkan semua orang. Rasa sakit yang disebabkan oleh kepergian Sumei Qian di dalam hati Omi tidak cukup baik. Omi tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa dalam beberapa tahun lagi, Xiangyun, Xuaner, Sang Guanrou, Sueyun, dan apalagi yang akan mereka lakukan ketika waktu mereka habis. Omi merasa dia menjadi gila, benar-benar gila. Sedemikian rupa, sehingga akhir-akhir ini Omi sering mengutuk langit dan bumi. Sayangnya, di depan langit dan bumi Omi tidak lebih dari seekor serangga. Kalau mau hidup ya hidup, kalau mau mati ya mati. Aturan langit dan bumi, siapapun harus mati karena usia tua. Selama orang yang hidup di antara langit dan bumi ini, tidak ada yang bisa membuat pengecualian. Apabila abadi semua kentut di depan aturan langit dan bumi, semuanya harus diikuti. Bisa juga dikatakan, hukum alam. Kecuali, hukum alam, dengan kata-kata Anda. Jika Anda mengatakan biarkan air mengalir lebih tinggi, itu akan mengalir lebih tinggi. Jika Anda mengatakan hujan tanpa guntur, maka itu tidak guntur. Jika Anda mengatakan musim semi tidak bertunas, maka itu tidak bertunas. Setengah bulan kemudian, Omi mendengar bahwa Wang Xing telah pergi, dan Omi akhir-akhir ini sangat sedih sehingga dia bahkan tidak pergi menemuinya di tenggat waktu Wang Xing. Omi merasa sangat kasihan pada Wang Xing. Omi menghabiskan 1 tahun lagi dalam keadaan pikiran yang cemberut ini. Tapi, apa yang harus datang, tidak bisa lepas. Suatu hari setahun kemudian, pagi-pagi sekali Omi menerima kabar. Liu Yue sedang sekarat. Dalam sekejap mata, Omi tiba di rumah Liu Yue. Saat ini di kamar Liu Yue, ada sekelompok putra dan putri berlutut di depan tempat tidur. Semua putra Liu Yue, cucu dan cucu Suan. Sebuah kelompok besar, lusinan dari mereka, dan Liu Yue sudah berkembang. Umi masuk. Ketika Liu Yue melihat Omi, dia tersenyum sedikit. Teman lama, kamu di sini. Terima kasih telah datang untuk mengantarku pergi. 1449. Omi mengutuk Liu Yue, kau bajingan. Kemana kau pergi terburu-buru?
Haha, Omi, saudaraku yang baik, di kehidupanku selanjutnya, mari kita bertemu lagi. Di kehidupanku selanjutnya, aku tidak ingin mengenalmu. Kata Omi. Aku tidak percaya itu. Kalian berjanji untuk berjalan bersamaku di jalan. Mengapa kalian semua terburu-buru untuk pergi? Maaf, sulit untuk tidak mematuhi perintah surga. Raja neraka ingin saya mati di shift ketiga. Siapa yang berani menahan saya sampai shift kelima? Yama. Apakah benar ada Yama? Yah, suatu hari nanti aku akan membalaskan dendammu dengan menghabisinya sendiri. Haha, terima kasih. Liu Yue tersenyum kecil. Napas Liu Yue tumbuh semakin tebal, seperti ikan. Berjuang untuk bernapas di pantai tanpa air, tetapi tidak lama kemudian, tiba-tiba tidak bisa berjuang lagi dan benar-benar mengendur. Liu Yue menyebarkan tangannya di bawah mata Omi. Omi diam-diam berkata, saudaraku, kita akan menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Omi kembali ke istana dengan tubuh letih. Omi tidak menghadiri pemakaman Liu Yue. Apa gunanya pergi ke pemakaman ketika orang-orang pergi? Tidak lama kemudian, kakak kedua Omi, Hao Zizu, juga berhamburan. Kemudian, kakak laki-laki ketiga, kakak perempuan keempat, kakak laki-laki kelima, Yang Yijian, mereka semua meninggal satu demi satu. Meninggalkan sekelompok keturunan mereka tidak sendirian, ada lebih banyak keturunan untuk mengantar mereka pergi. Omi kembali dari pemakaman Yang Yijian terakhir, tubuh dan pikirannya sangat lelah, telinganya sepertinya bisa mendengar tangisan anak dan cucu Yang Yijian, serta suara gong dan gendang yang dipukul, tetapi suara itu, dengan setiap suara yang masuk ke telinga Omi, hati Omi menjadi sedikit lebih dingin. Dulu, masih ada beberapa saudara, teman yang minum dan mengobrol bersama, tetapi sekarang, mereka semua pergi. Hidup itu seperti drama, setelah drama selesai, semua orang berhamburan, dan kehidupan berakhir. Omi sendirian, duduk di aula istana yang sunyi dan sunyi tanpa satu suara pun, tidak tahu berapa lama dia berada di sana, dan kesepian ini sepertinya membuat udara di seluruh istana membeku. Umi tahu, itu bukan waktu terburuk untuk berada di sana. Karena masih ada beberapa orang yang paling tidak bisa dihadapi Omi yang akan bersenang-senang. Sejak tenggat waktu besar Sumeikian, Omi tidak berani menghadapi hari ini, sengaja melumpuhkan dirinya sendiri untuk melupakan. Tetapi semakin dia melumpuhkan dirinya sendiri, semakin jernih hatinya. Omi duduk di istana untuk waktu yang sangat lama, duduk sampai tubuhnya tertutup lapisan debu. Hanya suatu hari, seorang wanita datang berlari dengan cemas. Ayah, orang yang berlari masuk adalah Sangling. Sangling adalah anak pertama yang lahir dari Liu Xiangyun. Omi sepertinya mengerti ketika dia melihat betapa ketakutannya Sangling. Omi telah berada di sini sampai dia diselimuti lapisan debu dan tidak berani menghadapinya. Tetapi betapapun dia tidak berani menghadapinya, itu akhirnya datang. Omi tidak menunggu sang bel berbicara. Seluruh orang ditinggalkan dengan serangkaian bayangan, menghilang di tempat, udara mengangkat garis debu. Sesaat kemudian, Omi tiba di kamar Liu Xiangyun. Ada sekelompok besar orang di kamar Liu Xiangyun. Suara Omi serak saat dia berkata, kalian semua keluar. Sekelompok anak dan cucu itu keluar dari pintu. Omi memandang Liu Xiangyun, dan meskipun dia tidak bisa lagi melihat penampilannya ketika dia masih muda, penampilannya ketika dia masih muda masih terukir di hati Omi. Omi menatap Liu Xiangyun, dan Liu Xiangyun juga menatap Omi. Omi tersedak, mengapa kamu melakukan ini padaku? Suami. Liu Xiangyun mengulurkan tangannya. Omi sibuk meraih tangan Liu Xiangyun. Liu Xiangyun berkata, suamiku, jangan seperti ini, aku sangat khawatir ketika kamu seperti ini. Hidup tua, sakit dan mati, ini adalah hukum alam, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menghindarinya, suamiku. Berjanjilah padaku, hiduplah dengan baik, jangan membusuk untuk kita, oke? Aku tidak mau, aku tidak bisa melakukannya. Omi menangis membuatnya bertingkah seolah tidak ada yang salah, dia tidak bisa melakukannya. Suamiku, aku mohon padamu, aku khawatir terakhir kali Mei Qian pergi, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukannya, bagaimana kamu bisa membuatku pergi dengan tenang? Ah, desis Omi. Suamiku, berjanjilah padaku. Mungkin kehabisan minyak, Liu Xiangyun menyelesaikan tangisannya yang terakhir, tubuhnya benar-benar kehabisan energi, mengakhiri hidupnya sepenuhnya. Sianger, wuhu. Omi memeluk Liu Xiangyun erat-erat dan berteriak sedih. Setelah kematian Liu Xiangyun, Omi bahkan lebih duduk sendirian selama lebih dari 10 hari. Sama seperti ini, hanya dalam 1,5 tahun, semua orang yang telah mencapai tenggat waktu hilang. Hati Omi sudah pucat pasi. Ada sekelompok orang yang sudah saling mengenal sejak mereka lemah, dari dunia lain, ke dunia ini, dan setelah itu semua orang berkembang di dunia ini, dengan anak dan cucu. Pada akhirnya, lagu itu berakhir, dan tirai menutupi segalanya. Mereka tampaknya datang ke dunia ini, hanya untuk bertemu dengan tergesa-gesa dan kemudian menyebar. Sekarang, hanya Xiao Meng dan Song Yuer yang tersisa di antara mereka yang datang dari dunia lain. Namun, Xiao Meng juga berusia lebih dari 140 tahun, dan meskipun Rana Xiao Meng telah mencapai puncak akhir Deng Feng, sayangnya, itu sudah berhenti bergerak maju. Song Yuer, di sisi lain, tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena topeng miliknya telah digantikan oleh pria kuat itu, Rana seni bela dirinya tidak berkembang banyak, dan alasan dia bisa mematahkannya. Melalui keadaan saat ini sebenarnya karena topeng itu, bakat aslinya sebenarnya sangat rendah. Namun, Song Yuer telah memberi Omi 3 anak dalam hidupnya, dan sekarang cucu tertua, yang baru saja menikahi istrinya, Song Yuer saat ini baru saja menjadi seorang nenek. Di sebuah ruangan, Omi adalah perwakilan yang tak tertandingi, seolah-olah dia telah berusia puluhan tahun dalam beberapa tahun.
Omi sudah tidak berminat lagi berlatih silat dan linglung seharian, kadang 10 hari, kadang beberapa bulan, sampai selamanya lapisan debu tebal, banyak orang takut dia tidak mati. Namun, jika Omi terus seperti ini, dia takut dia akan benar-benar menyia-nyiakan masa depannya. Tapi Omi tidak bisa lagi mendengar bujukan siapapun. Membiarkan Kinren dan beberapa istri lainnya yang masih hidup mencoba membujuknya, Omi masih tercengang. Dan jika dia tidak bernafas, orang-orang benar-benar bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Suatu pagi di tahun ketiga, tiba-tiba seorang pelayan melaporkan, leluhur suci, tidak ada napas. Apa? Semua orang bergegas ke aula utama, dan tentu saja, Omi masih duduk di sana tanpa bergerak, tetapi tidak lagi bernapas. Kakek bijak, Kinrenton berteriak, Om sudah mati. Tidak, oh, ini tidak mungkin, ini tidak pernah mungkin. Wenxia dan yang lainnya menangis tersedu-sedu, tidak percaya bahwa Omi baru saja pergi. Omi telah linglung seperti ini selama beberapa tahun terakhir, sebelum setidaknya dia masih bernafas. Semua orang tahu bahwa dia baru saja keluar, tapi sia-sia, hari ini dia tidak bernafas dan tercerai-berai. 1450. Oh, Sagi, Ayah, Kinlui dan yang lainnya, memeluk tubuh Omi, berteriak, tunggu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjanggut putih berteriak. Pria tua berjanggut putih ini adalah seorang tabib surgawi, serta pria kuat Returned Fight yang keterampilan medisnya di atas Kinren. Orang tua berjanggut putih itu datang, memeriksa Omi, dan berkata, jangan khawatir, semuanya, leluhur suci Sang Hong belum mati. Ah, lalu kenapa? Jika lelaki tua itu tidak salah, dia seharusnya terlalu sedih dan tidak pernah bisa keluar dari bayang-bayang kepergian istrinya, sehingga tubuhnya secara mandiri memasuki meditasi mendalam, yaitu, leluhur suci sekarang setara dengan memasuki retret otonom, itu sebabnya tidak ada detak jantung dan semua konsumsi tubuh adalah nol. Jadi begitu, itu membuat kami takut setengah mati. Tapi, orang tua itu ingin berhenti bicara. Tapi apa? Ya, tapi kurasa itu tidak berbeda dengan mati. Maksud kamu apa? Bukankah kamu mengatakan kamu pergi ke kuncian? Mengapa itu sama dengan kematian? Di masa lalu, ayah saya telah menutup pintu lebih dari sekali. Orang tua itu berkata, Santo leluhur tidak dapat keluar dari bayang-bayang kematian istrinya, itulah sebabnya kesadarannya secara otomatis memasuki lapisan otak yang lebih dalam. Ini berarti bahwa jika dia tidak dapat keluar dari bayang-bayang itu, maka dia tidak akan pernah bangun. Tetapi fakta bahwa leluhur suci akan masuk secara mandiri berarti dia tidak bisa keluar, jadi bukankah itu sama dengan tidak pernah bangun lagi? Tidak, itu tidak mungkin. Orang tua itu berkata, mari berharap leluhur suci dapat keluar dari bayang-bayang dan bangun sepenuhnya. Sekarang semua orang tidak menangis di sini, tidak ada gunanya. Mengapa tidak semua orang keluar? Tidak ada yang harus mengganggu leluhur suci sampai dia bangun. Semua orang berjalan keluar dari istana, dan istana ditutup tidak mengizinkan siapapun masuk. Omi tetap seperti ini hari demi hari, tahun demi tahun. Dia diselimuti debu, lapis demi lapis dan pada akhirnya, laba-laba diselimuti debu berlapis-lapis. Omi seperti patung lilin di museum lilin. Meskipun keluarga kerajaan Sang memiliki orang-orang yang menonton di luar aula utama setiap hari, tidak ada yang diizinkan masuk dan mengganggunya, apalagi masuk dan membersihkannya atau semacamnya. Tidak ada yang tahu jika Omi akan bangun, hanya bergantung pada hatinya untuk keluar dari bayang-bayang kesedihannya. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Akhirnya, tampaknya semua orang putus asa. Aula besar tempat Omi berada ini tidak lagi hanya aula besar, hampir sama dengan mausolem Omi. Di pintu masuk aula besar, banyak pembakar dupa didirikan, seperti tablet leluhur yang diabadikan di aula leluhur Omi. Setiap hari, banyak-banyak putra dan cucu Sang membakar dupa di luar, berdoa memohon berkah. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat foto-foto Omi yang telah meninggal selama 50 tahun. Tetapi tidak ada yang berani menguburnya, karena meskipun mereka mengira dia sudah mati, tidak ada yang 100% yakin. Putri Omi, Kinlui, sudah berusia lebih dari 140 tahun dalam sekejap mata, berubah menjadi wanita tua pucat. Tubuh Omi telah sepenuhnya tertutup debu, jadi dia tidak bisa melihat siapapun sama sekali, dan debu itu mengeras, seolah-olah dia benar-benar berubah menjadi bodhisattva lumpur yang duduk. Namun, Omi tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bangun. Ayah, di pintu masuk aula utama, Kinlui, yang telah berubah menjadi seorang wanita tua, menyatukan tangannya dan memanggil tangisan ringan ayah, lalu 2 baris air mata panas menyembur keluar. Sekarang klan kerajaan klan Sang, meskipun didukung oleh prestise Omi, situasinya tidak baik. Karena keluarga kerajaan klan Sang, sejak Sein Ancestor Omi, telah tidak ada lagi jenius khusus yang muncul. Keluarga kerajaan Sang telah memerintah selama lebih dari 200 tahun, dan juga mulai menurun secara bertahap. Sang Ji asli yang memiliki harapan tinggi, tetapi pada tahap selanjutnya, semakin gagal, dan sejauh ini, belum mencapai penyelesaian puncak dan masih dalam tahap selanjutnya dari kenaikan puncak. 20 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Selain lapisan debu yang lebih tebal di tubuh Omi dan fakta bahwa orang-orang mulai masuk dan membersihkan laba-laba di aula utama, tidak ada yang berubah. Kinlui juga mengalihkan pandangannya ke tenggat waktu yang besar untuk pergi, dan ketika dia akhirnya pergi, Kinlui melihat ke tempat tidurnya dan tiba-tiba menangis memanggil ayahnya, seolah-olah dia melihat sesuatu, dan kemudian pergi dengan damai. Pertama kali saya melihatnya, saya berada di generasi yang sama dengan Kinlui, dan semuanya memiliki batas yang besar. Anak-anak dan cucu-cucu Liu Yue dan yang lainnya, bahkan lebih tidak perlu dikatakan, bahkan generasi cucu telah mencapai batas besarnya.
Seluruh keluarga kerajaan Sang tampaknya telah menggantikan semua orang sekaligus, seolah-olah mereka tahu semakin sedikit orang, semuanya keturunan yang lebih muda dan lebih muda. Omi benar-benar telah sepenuhnya berubah menjadi bodhisattva dari klan Sang. Waktu berlalu dengan cepat, dan 30 tahun lagi berlalu. Aula utama tempat Omi berada juga telah beberapa kali diperbaiki, kecuali tubuh asli Omi yang tidak ada yang berani menyentuhnya. Seluruh aula memiliki wajah baru dan terus harum dan makmur. Hanya keluarga kerajaan Sang akhirnya mencapai ujung jalan. Wakil bangsa Baiklan, di mana seorang wanita bernama Bailian naik ke atas melangkah ke tahap kedua dari pengembalian fight dan kemudian, keluarga kerajaan Sang klan akhirnya direduksi menjadi wakil bangsa. Namun, klan Sang juga telah menjadi keluarga kerajaan selama hampir 200 tahun, yang cukup lama. Cucu Suan termuda Umi sekarang berusia lebih dari 100 tahun, dan cucu Suan tertua berusia lebih dari 130 tahun. Adapun cucu Omi, selain beberapa, sebagian besar sudah tiada. Aula istana juga telah berubah menjadi kediaman Baiklan. Di dalam dan di luar kota kerajaan, anak-anak dan cucu-cucu dari klan Bai berubah menjadi tuan, dan setelah hampir 200 tahun berputar dan berurusan, klan Bai akhirnya berubah menjadi tuan. Di Akademi Kerajaan, itu juga tentang keturunan klan Bai yang bertindak seolah-olah mereka berada di atas yang lain, dan klan wakil nasional lainnya harus menghadapi mereka di setiap kesempatan. Namun, keturunan klan Bai lah yang paling sering bermasalah dengan keturunan klan Sang. Sudah biasa mendengar beberapa anak dari klan Bai, dengan sinis berkata kepada klan Sang, waktumu telah berlalu. Leluhur suci Anda, Sang Hong, sudah mati, dan Anda masih berpura-pura membandingkan diri Anda dengan prestise leluhur suci Anda saat itu. Klan Sang Anda telah mengandalkan prestise leluhur suci untuk lolos begitu saja selama lebih dari 100 tahun, bukankah itu cukup? Hahaha. Namun, sementara anak-anak klan Bai sombong, tidak ada yang berani bersikap kasar di makam tempat Omi berada, dan bagaimanapun juga Omi adalah seseorang yang pernah melangkah ke tahap kelima kembali ke fight. Akhirnya, suatu pagi, di luar aula utama, ketika banyak orang sedang membakar dupa dan menyembah bodhisattva, tanah liat di aula utama itu tiba-tiba bergerak. Kemudian, di mata kepala, lumpur yang menutupi mata jatuh, dan kemudian, sepasang mata terbuka. Ya, Omi sudah bangun. Pada saat ini, Omi tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi bagaimanapun, dia merasa itu sudah sangat lama, selama 1 abad, karena penampilan istana ini tidak lagi sama seperti dulu. Saat itu, namun, meskipun Omi tidak bisa merasakan berapa lama dunia luar telah berlalu, Omi tahu bahwa dia telah melangkah jauh dari tahap kelima pengembalian fight ke tahap ke-9 pengembalian fight. Selain itu, Omi juga merasakan bahwa setelah kembali ke fight tahap 9, alam berikutnya adalah kembali ke leluhur, dan siapapun yang mencapai kembali ke leluhur, tidak peduli berapa usianya, tidak peduli seberapa pucat dia, tubuhnya akan sekali lagi menjadi muda lagi, berubah menjadi seorang pemuda. Juga, fisiknya mungkin telah sepenuhnya berubah juga, yaitu, bukan lagi manusia fisik ketika dia mendapatkan kembali masa mudanya, tubuh dagingnya, berubah menjadi tubuh spiritual, dan akhirnya ditingkatkan dari manusia ke tingkat manusia yang lebih tinggi. Saat ini Omi hanya tinggal sedikit lagi untuk mencapai kembali ke leluhurnya. Bersambung.